Teman-teman, saya akan membahas situasi politik nasional ya. Tapi ini terkait dengan Pak Jokowi. Ya, teman-teman sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi dalam 1 minggu ini kita lihat sunyi senyap ya. Biasanya masuk selalu in frame di media sosial maupun di media mainstream. Tetapi Pak Jokowi dalam seminggu terakhir itu cukup senyap ya, sepi ya. Karena ditutupi oleh isu-isu ya politik yang lain ya, yang cukup besar teman-teman. Nah, jadi teman-teman, karena ini terkait Pak Jokowi, kenapa sih saya bicara Pak Jokowi tentang ini? Tolong ikuti saya, subscribe ya, like dan share ya, biar kita makin semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya ke channel Rusen 98 ya. Jadi ini terkait dengan Pak Jokowi, tetapi sebelum saya masuk bicarakan Pak Jokowi ya kita sedikit review lah mengenai isu-isu politik yang cukup menghebohkan jagat maya politik Indonesia ya. Bahkan di dunia offline pun cukup heboh. Itu menurut saya ada 4 teman-teman yang cukup menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan. Itu yang pertama, reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Wah, ini cukup oke lah teman-teman ya. Terus yang kedua adalah pidato Prabowo ya, Pak Prabowo ketika di acara groundbreaking hilirisasi ya. Nah, itu menyebut kata Yaman. Nah, itu cukup viral ya teman-teman, cukup luar biasa, in frame ya di mana-mana. Kemudian yang ketiga adalah May Day ya, ini 1 Mei yang ini udah 2 kali ya Pak Prabowo bersama buruh merayakan hari peringatan tersebut ya, dan kita melihat disitulah ada eksistensi menteri yang baru ya, Menteri Lingkungan Hidup Zumhur ya. Nah yang keempat adalah berita tentang hoax yang dilakukan oleh Amin Rais ya. Ini berita-berita ini cukup jadi perbincangan, jadi pergunjingan nasional teman-teman, gitu ya. Nah, lalu apa kaitannya saya mau membicarakan isu-isu besar itu terhadap Pak Jokowi? Nah, ini ada kaitannya teman-teman. Jadi banyak orang kalau bicara tentang Pak Jokowi selalu mengatakan Pak Jokowi itu kadang-kadang dalam berpolitik itu main tai chi, jadi menggunakan energi orang lain. Dan banyak lagi dari kalangan yang mendalami ilmu-ilmu gaib lah atau spiritual ya, itu mengatakan Pak Jokowi itu diem aja, alam semesta ya akan selalu membantu ya, bagi orang-orang yang menghina pasti akan terguling sendiri dengan caranya sekehendak alam gitu ya. Nah ini cocok teman-teman kalau kita lihat situasinya Pak Jokowi saat ini. Saya akan bedah. Jadi kalau Pak Jokowi ya, mungkin dari Pak Amin Rais dulu kita ngomongin keempat ya. Paling enak kita ngomongin yang paling update dulu. Ya kita tahu lah ya, Amin Rais ini seberapa bencinya ya, seberapa luar biasanya menghina Pak Jokowi selama ini. Nah, saat ini teman-teman kita tahu blunder teman-teman apa yang dilakukan ya. Konten dia ya, di-ban oleh Komdiji ya, karena apa ya, kalau bisa dikatakan ya nggak pantas lah membuat konten seperti itu. Orang tua ya, pernah jadi tokoh nasional ya, dan saya rasa peristiwa ini akan semakin menenggelamkan yang namanya Amin Rais teman-teman. Ya walaupun sebelumnya udah jadi gelandangan politik gitu ya. Ya karena cara-cara dia lucu sih, aneh sih ya. Ini so relate ya. Orang-orang seperti Amin Rais ini mirip ya sama lawan-lawan Pak Jokowi kebanyakan lah. Mirip, yang bisanya menghina, yang bisanya ujaran kebencian, yang bisanya melakukan hoax ya. Dan kadang-kadang dia mengambil data-data yang nggak jelas gitu, dan sudah berani membuat konten yang benar-benar dipublikasikan kepada masyarakat. Entah itu karena kebodohannya, entah itu karena
hatinya ditutup oleh kedengkian, atau memang alam semesta menggiring mereka, akhirnya mereka menjadi tumbang, teman-teman. Ya, kalau saya bilang Amin Rais ini, peristiwa tersebut semakin menumbangkan dia dan semakin membuat Pak Jokowi di atas angin, teman-teman. Benar nggak? Satu lagi tumbang, ya, Sangkuni, ya, tergeser dia dari posisi yang semakin tersudutkan. Bahkan sekjennya, ya, Partai Umat itu juga mengklarifikasi bahwa pernyataan Amin Rais ini bukan pernyataan partainya, tapi pernyataan pribadi, gitu. Artinya nggak ada yang mendukung dia. Ini luar biasa, teman-teman. Alam semesta menjatuhkan Amin Rais sedemikian hebatnya. Nah, kita mundur lagi ya, yang review yang paling enak. Tadi ada 4 peristiwa ya, kaitannya dengan Pak Jokowi ya. Mengenai Jumhur, teman-teman ya. Jumhur, reshuffle kabinet lah. Ini Jumhur ini banyak dikatakan oleh kelompok-kelompok mereka, ya, kelompok-kelompoknya pembencinya Pak Jokowi, ini sebuah kemenangan bagi mereka. Ya kan, saya udah bisa memprediksi itu waktu itu ketika Pak Jumhur diangkat, mereka tepuk tangan. Padahal teman-teman, gini ya, itu secara tidak langsung, nah, Pak Prabowo melakukan apa yang dilakukan Pak Prabowo lah. Ini kita kembali ke alam semesta lah. Kalau kita memang bicara mengenai ilmu di luar nalar ya, ya, dengan Jumhur ini, teman-teman, justru kelompok-kelompok itu terpecah. Ya, Saganda Nainggolan, kemudian Rocky Gerung dan lain-lain, akhirnya sekarang menjadi pembela Pak Prabowo. Ya, tetapi mereka tetap menstigma dirinya pembenci Jokowi, gitu ya. Ya, jadi ini Saganda Nainggolan ya, waktu di acaranya mereka ya, kita lihat dan kita saksikan di kontennya Hersubeno, itu mengatakan bahwa dalam pembicaranya dia sudah mulai menjadi apa, jubirnya Pak Prabowo, mendukung, karena apa, rekannya Jumhur udah masuk, ditarik di kabinet ya. Tetapi mereka kegeeran, teman-teman. Mereka pikir dengan mereka masuk ini, mereka mengatakan bahwa pelan-pelan Pak Prabowo akan memasukin orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi masuk ke dalam. Padahal kan kalau mereka bicara seperti itu, yang 3 lagi itu siapa? Hasan Nasbi, Pak Dudung Abdul Rahman, kemudian Muhammad Kodari, ya. Itu bahkan dikatakan sama kelompoknya mereka, Pak Jumhur Hidayat ini kekuatannya lebih 10 kali daripada kekuatan apa namanya kabinet-kabinet yang pernah di bawah Pak Jokowi. Dia katakan seperti itu. Kadang-kadang mereka membelokkan hal-hal yang sebenarnya atau menyenangkan dirinya di dalam kekalahannya mereka, teman-teman. Padahal kita tahu reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu menjadi indikator bahwa Prabowo Gibran itu 2 periode. Apapun itu ya, mau kita analisis dari mana-mana. Tapi biarin aja, teman-teman. Itu kan kehappyan mereka, keseruan mereka lah dia melakukan itu. Tetapi yang intinya realitasnya mereka sekarang terpecah, teman-teman. Terpecah, teman-teman, karena ya udah ada pejabatan, pecah, ya. Ya kita lihat Edi Mulyadi, ya, kemudian ya kelompok-kelompok, ya mungkin Abraham Samad lagi ngumpet, Refli Harun juga udah mulai kelabakan, ya, dengan mereka dengan politis, dengan apa isu polemik ijazah palsu ini ya, makin terpojok lah ya, itu ya kalau kita saksikan. Nah, lagi-lagi Pak Jokowi di atas angin atas peristiwa reshuffle tersebut, entah itu diberikan oleh Pak Prabowo atau oleh alam semesta, ya kita balik lagi, yang penting faktanya sekarang seperti itu ya, Pak Jokowi di atas angin. Nah, kemudian yang mengenai Yaman ya ketiga, Yaman. Apa hubungan dengan Pak Jokowi? Ya clear lah, teman-teman. Pak Jokowi
kembali di atas angin ketika Pak Prabowo ngomong mengenai Yaman. Ya karena memang mereka yang, kalau kita lihat bahasa Yaman ini kan bahasa media sosial yang diangkat menjadi akhirnya kosakata yang mungkin bisa dikatakan ya jadi kosakata Indonesia mungkin ke depan kalau untuk meledek suatu gerakan yang memang menggunakan politik identitas. Nah ini clear jelas Pak Prabowo sudah mendeklar ya di hadapan publik bahwa ya udah ya. Nah Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan satu. Akhirnya mendeklar mempunyai lawan yang sama gitu ya. Nah ini menandakan apa? Kembali lagi menandakan kesulitan Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya artinya peristiwa tersebut juga bisa kita katakan adalah kembali lagi Pak Jokowi di atas angin. Nah peristiwa yang terakhir ya teman-teman, May Day, hari buruh ya, hari buruh ya. Kalau kita lihat kan hari buruh ini ya sebetulnya kan sebuah perayaan ya teman-teman, memang perayaan bukan demonstrasi dikatakan. Nah ketika Jumhur kemudian organisasi-organisasi buruh memberikan pernyataan, memberikan usulan kepada Prabowo ya dan lain-lain, ini memang sesuai cita-cita Pak Jokowi yang memang sejak dulu memang mau sama seperti itu. Ya, cuma kan waktu Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu memang terkungkung ya waktu itu saat itu oleh partainya PDIP ya. Mungkin cuma 2 tahun sebelum dia turun ya, Pak Jokowi melepas jabatan, itu bisa merdeka Pak Jokowi itu. Tapi sebelumnya kan produk-produk undang-undang yang terkait dengan buruh ya dan lain-lain, Pak Jokowi tidak leluasa. Nah, ketika Pak Prabowo melakukan upaya hal tersebut, ya Pak Jokowi kita anggap sudah berhasil menyerahkan tongkat estafet kepada sahabatnya ya, yang memang Pak Jokowi sebenarnya mau ke arah situ, gitu. Apalagi terhadap buruh, gitu ya. Ini dari saya sekali lagi teman-teman, disclaimer dari Rusen 98 menurut keyakinan saya dan analisis saya ya pribadi. Jadi segitu ya teman-teman. Kembali terakhir kita bisa katakan bahwa Pak Jokowi di atas angin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.